teman-teman, welcome di podcast Mundi Story. Hari ini kita akan membahas isu-isu yang terkini mempengaruhi generasi muda kita. Dan topik ini sangat relevan dan memprihatinkan kenakalan remaja pada zaman sekarang di era digital ini. Telah dipengaruhi oleh tren media sosial dan faktor-faktor lainnya. Mungkin belum kita sadari sepenuhnya. Tapi jangan kemana-mana, karena pembahasan ini sangat penting buat teman-teman, buat semua orang yang peduli dengan generasi muda kita. Baik, kalau begitu tanpa lama-lama lagi, mari kita sambut bintang tamu kita hari ini. Halo, Sin. Apa kabar Teh? Sehat-sehat, alhamdulillah. Silakan duduk. Gitu sehat. Gimana kesibukannya Teh hari ini? Alhamdulillah saya kalau sekarang kebetulan emang udah mulai cuti gitu, jadi lebih banyak belajar ya aktivitas di rumah sih gitu, sambil mengeksplor karya-karya kayak apa untuk persiapan mengajar gitu dan lain-lain. Gitu sih Sin. By the way, ini kan sekarang tuh berita tuh banyak informasi-informasi yang kurang mengenakan lah ya Teh ya. Kenakalan remaja di zaman sekarang gitu. Gimana sih tanggapan Teteh berita-berita tersebut? Iya sih, betul ya. Maksudnya sekarang setiap berita gitu, ngelihat berita tuh kebanyakan kalau misalnya kita ranahnya ngebangun tema tentang kenakalan remaja itu luar biasa, sangat dinamis gitu ya. Maksudnya ketika pada masa dulu mungkin anak-anak remaja itu masih bermain-main yang alat-alat tradisional dan lain sebagainya. Kalau sekarang dilihat perkembangan media sosial mungkin ya gitu, perkembangan media sosial yang tidak dimanfaatkan dengan semestinya gitu, sehingga banyak berita-berita gitu halnya pemuda gitu ya, remaja, karena kan remaja itu masa transisi gitu ya, dari anak-anak gitu ke dewasa gitu. Otomatis anak remaja ini sedang apa ya, mencari jati diri gitu ya. Kalau tanggapan sih sebenarnya berita sekarang terkait remaja tuh miris sih gitu. Kenapa miris gitu? Karena sebenarnya media sosial itu kan bermanfaat ya gitu, kalau misalnya kita fungsikan sesuai dengan kefungsiannya gitu. Namun kan sekarang kalau dilihat banyak kasus-kasus anak remaja yang narkoba gitu ya, bahkan kenakalan remaja seperti mengikuti geng motor, pembunuhan, pembulian gitu. Itu sangat-sangat merugikan diri sendiri gitu dan keluarga. Iya betul gitu. Bahkan kasihan gitu kalau melihat orang tuanya gitu ya, yang istilahnya mendidik anaknya untuk bisa menjadi seseorang gitu. Nyatanya dengan perkembangan zaman sekarang gitu, dengan pergaulan bebas, malah ya tidak terrealisasi gitu apa yang dicita-citakan orang tua gitu sih gitu. Jadi kalau tanggapannya seperti apa, sangat miris sebenarnya gitu. Miris banget ya. Nah kebetulan hari ini tuh saya akan membuat podcast tentang kenakalan remaja pada zaman sekarang di era digital ini. Nah, jadi saya mau menanyakan ya Teh, apa saja sih kenakalan remaja yang menjadi tren di zaman sekarang? Kenakalan remaja gitu ya, ya seperti yang tadi dicontohkan gitu ya, banyak hal gitu seperti bullying gitu ya, pembulian gitu. Korban bully? Korban bully ya ternyata. Gimana nih sebagai korban bully, apakah saya balik tanya? Ya itu bullying itu kan maksudnya sesuatu yang kayaknya sih seperti sepele gitu ya, tapi itu kena mental health gitu ya, yang akhirnya bisa jadi gitu seseorang yang jadi korban mental health itu gitu, yang kena mentalnya itu harus psikolog gitu ya, harus ada penanganan khusus gitu. Nah terus selain itu untuk kenakalan remaja di zaman sekarang itu anak remaja itu lebih berani ke orang tua, misal terjadinya pembunuhan gitu ya, anak kandung membunuh ibu kandung gitu, atau anaknya membunuh ayahnya atau kakaknya gitu. Nah kan berarti apa nih yang mereka tonton gitu, apa yang sebenarnya circle seperti apa gitu yang mereka pergaulkan gitu ya, bergaul dengan siapa aja sih circle-circle-nya gitu, sehingga punya pemikiran yang sekejam itulah ibaratnya gitu. Terus selain itu kenakalan remaja terkait geng motor gitu ya, kan seharusnya kalaupun misalnya ada geng gitu, itu tuh
solidaritas yang tinggi gitu, ngebangun kebermanfaatan di masyarakat, misalnya seperti Karang Taruna dan lain sebagainya, itu positif gitu. Tapi kalau dilihat gitu ya dari peristiwa geng motor itu kan kericuhan gitu ya, terus ujung-ujungnya pembunuhan gitu ya, atau perebutan kekasih gitu yang akhirnya berujung ya nyawa gitu ya. Banyak hal sih sebenarnya, termasuk di games gitu ya. Maksudnya games juga seperti halnya sepele gitu, tapi itu mengundang banyak kemaksiatan gitu ya. Contohnya ya kebetulan saya punya saudara gitu ya, sepupu gitu, keponakan yang pada masih anak-anak remaja gitu. Ketika ditanya, kan sekarang yang lagi ngetren nih gamesnya tuh kayak FF gitu ya, atau Mobile Legend gitu. Nah ternyata di balik itu tuh bukan cuman hanya sekedar permainan gitu, tapi bisa kenalan gitu ya antar teman online-nya gitu, yang akhirnya apa, ujung-ujungnya tukeran nomor WA gitu, ujungnya komunikasi dan akhirnya ketemu, terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Itu sih banyak hal untuk macam-macam kenakalan remaja di zaman sekarang. Bagaimana media sosial mempengaruhi peningkatan pada kenakalan remaja di zaman sekarang? Nah, gitu. Ini media sosial itu karena kalau misalnya ngobrolin media sosial, tidak ada anak yang tidak punya HP gitu ya, atau tidak ada anak yang emang kalau dilihat sekarang habitnya gitu, kesehariannya gitu, pasti media sosial, pasti HP gitu ya. Nah, kalaupun misalnya ada perkumpulan reunian seperti itu anak-anak remaja, tapi tetap mereka itu sibuk dengan HP-nya masing-masing gitu. Jadi yang dekat serasa jauh gitu ya, yang jauh gitu itu serasa dekat. Nah, kalau tadi kan pertanyaannya itu gimana sih pengaruh, mungkin ya pengaruh dari media sosial gitu terhadap kenakalan remaja gitu. Sebenarnya kalau misalnya remaja ini sendiri gitu ya bisa memanfaatkan emang sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan kefungsiannya, media sosial itu sangat membantu sebenarnya gitu. Kenapa? Karena kan sekarang semenjak COVID tuh ya, ada pembelajaran online gitu, tidak tatap muka. Berarti itu perlu media-media gitu ya yang media sosial itu berperan penting gitu. Namun kenyataannya gitu, karena mungkin kurangnya pengawasan, mungkin ya kurangnya pengawasan, sehingga media sosial, betul, pengawasan baik itu dari orang tua gitu atau dari pihak lainnya, misalnya di sekolah ya gitu, kurang tegas atau seperti apa. Tapi untuk remaja ini sebenarnya yang menjadi satu acuan penting itu adalah kesadaran diri sendiri sebenarnya gitu. Jadi kalau dilihat dari kasus-kasus gitu, pengaruh dari media sosial itu sekarang malah dimanfaatkan ya tidak sesuai kefungsiannya gitu, sehingga apa, ujung-ujungnya gitu ya, tontonan-tontonan yang tidak seharusnya ditonton oleh anak-anak remaja gitu, mereka tonton gitu, dan akhirnya kecanduan gitu kan, itu jadi habit, jadi karakter gitu, yang akhirnya ya membentuk gitu ya, membentuk jiwa, karakter yang tidak diinginkan gitu. Jadi banyak hal negatifnya kalau dilihat sekarang dari pengaruh media sosial itu sendiri gitu. Nah kan ada anak kecil juga ya dia yang masih SD kelas 2 yang nonton video yang harusnya tidak ditonton. Betul banget. Bahkan anak-anak sekarang, anak-anak kecil balita gitu ya kan, udah pada pintar untuk mengakses gitu. Ada iklan-iklan yang mungkin itu tidak dengan sengaja gitu mengklik gitu ya, karena anak kan mana paham, nggak ngerti gitu ya, belum bisa baca juga gitu, tapi justru muncul gitu ya yang iklan-iklan yang tidak senonoh gitu, yang seharusnya tidak ditonton gitu. Makanya apa, penting pengawasan orang tua gitu dalam hal ini gitu. Oke, lanjut ya. Ya. Seberapa besar sih teman sebaya untuk mempengaruhi kenakalan remaja ini? Nah, berarti ini pengaruhnya terhadap circle, mungkin ya, pergaulan, seberapa besar pengaruh circle di remaja itu sendiri mempengaruhi temannya gitu ya, teman remajanya. Sebenarnya untuk circle sendiri gitu, itu tidak semuanya kita pandang negatif sebenarnya gitu ya. Ada circle-circle yang bisa menjadi kekuatan gitu remaja itu untuk bisa mengembangkan potensinya gitu, bisa mengembangkan apa yang menjadi karyanya gitu. Namun
padahal ini karena kurangnya kembali lagi pengawasan gitu, bisa jadi circle itu berperan penting gitu ya. Dalam kalau misalnya dalam hitungan persentase bisa jadi 90% itu pengaruh dari circle ya gitu, yang mempengaruhi remaja tersebut. Istilahnya gini, remaja itu menjadi karakter yang seperti apa, kita lihat cerminan dari teman-temannya gitu ya. Nah, makanya circle di sini berperan penting dan berpengaruh penting gitu terhadap kenakalan remaja itu sendiri gitu. Makanya dibutuhkan apa? Kembali lagi pengawasan gitu. Kalau nggak ada pengawasan, Nah, kalau nggak ada pengawasan yang akhirnya remaja ngerasa apa yang dilakukannya semuanya benar gitu. Padahal bisa jadi kalau misalnya diawasi gitu, ada hal-hal yang ini tidak boleh gitu dilakukan oleh para remaja. Misal tontonan-tontonan gitu ya, ketika ada pengawasan, orang tua tahu gitu mana yang emang seharusnya ditonton gitu ya sama anak-anak remaja dan mana yang tidak boleh gitu. Tapi kalau tidak ada pengawasan itu pasti bakalan apa ya, merasa tidak diawasi ya bablas gitu. apa saja langkah-langkah yang dapat diambil oleh masyarakat gitu kan, ada tuh yang suka mempolisikan masyarakat ya, untuk membantu mengurangi tren kenakalan remaja di zaman sekarang ini. Nah, oke, berarti kan sebenarnya sebelum ke masyarakat dari penanganan orang tua itu berarti harus bisa bekerja sama sebenarnya gitu. Jadi ketika orang tua punya visi misi yang jelas untuk mendidik anaknya mau seperti apa gitu ya, anak remajanya seperti apa. Nah, di sini yang ditanyakan peran masyarakat gitu ya, bagaimana agar anak-anak remaja ini bisa terfasilitasi mungkin ya untuk bisa mengarahkan potensinya gitu. Kalau menurut saya sih sebenarnya kita harus membuat wadah untuk para remaja gitu. Misal seperti kumpulan-kumpulan yang bermanfaat di komunitas gitu, atau apapun kumpulan yang emang bisa membuat remaja itu tidak jenuh gitu ya. Dalam hal ini kita bisa bermain sambil belajar. Jadi anak remaja itu tidak bisa di-push gitu ya, tidak bisa di-push atau didikte harus A, B, C, D gitu. Mereka jenuh gitu dan akhirnya ya tidak akan nurut gitu ya, malah makin mamprang kalau bahasa anak mudanya gitu, bahasa premannya. Jadi makin mamprang, makin apa yang tidak dibolehkan malah itu yang dilakukan gitu. Jadi peran masyarakat itu menurut saya itu membuat wadah gitu ya, wadah gitu, lembaga atau komunitas gitu ya, itu bisa menjadi media para remaja itu mengerahkan seluruh potensinya gitu. Misal kita lihat potensi dari masing-masing, ada yang suka bergitar atau ada yang suka ngedrum, nah itu difasilitasi saja gitu. Bahkan kita sediakan panggung untuk mereka gitu, yang akhirnya mereka merasa terapresiasi gitu. Itu sih, jadi dialihkan gitu kesibukannya dari yang negatif ke kesibukan yang positif gitu. Jadi bukan berarti menjadi stuck, tidak boleh beraktivitas apa-apa gitu untuk para remaja ini, karena kan remaja itu penuh warna gitu, dan remaja itu banyak gejolaknya juga gitu ya, banyak apa namanya tuh pilihan-pilihan yang mereka harus tentukan nih mau kemana arahnya gitu. Jadi saran saya sih masyarakat tuh emang punya peran untuk bisa ngebangun itu gitu ya, media yang bermanfaat begitu. Nah, itu bagaimana cara kita untuk keluar dari circle yang negatif? Contohnya mengajak main judi, mau bukan, terus main ke klub malam dan lain-lain. Nah, ini menarik nih ya, sebenarnya sebagai remaja itu ada dua pilihan, terwarnai atau diwarnai sebenarnya gitu. Nah, dalam hal ini gitu, ketika pertanyaannya itu gimana sih untuk bisa meminimalisir mungkin ya, meminimalisir circle yang negatif. Sebenarnya satu sih seperlunya gitu ya. Jadi ketika ada ajakan gitu, kalau misalnya teman kita sendiri itu tidak bisa diajak ke yang benar atau berhijrah gitu ya, ke yang baik gitu, lebih baik kita mundur, tapi mundur teratur gitu. Kenapa gitu? Karena kan kita tahu sendiri efeknya itu akan berkepanjangan gitu. Jadi bersikap seperlunya itu merupakan tindakan yang tepat sih.
Kalau misalkan kan kalau pengaruh yang negatif tuh ke kitanya tuh lebih gampang lah ya teh ya dibandingkan yang positif. Kalau godaan setan mah apa ya? Lebih mudah gitu lebih ya. mudah gitu kan dibandingkan yang positif. Apalagi kan kalau diajak ke klub malam tuh, kan itu apalagi kan diajak sama teman tuh kan susah ya deh ya untuk menolaknya gitu. Iya. Nah gimana tuh cara mengatasinya? Oke. Iya ya, remaja ya namanya juga gitu. Apalagi kan remaja umur 20-an, ya lagi apa tuh, lagi masa-masanya gitu kan susah gitu apalagi Banyak hal yang ingin dicoba mungkin ya. Jadi yang dicoba itu bukan yang positif tapi yang negatif. Ya. Contohnya kayak gitu yang diajak ke klub malam, ayo aja gitu, gak ada penolakan sama sekali gitu. Kalau diajak ngaji susah gitu ya. Nah ya sebenarnya sih kembali ke kesadaran terhadap tujuan hidup sebenarnya. Yang pertama itu gitu. Tujuan hidupnya untuk apa? Gitu. Kalau misalnya sudah jelas visi misi tujuan hidupnya, kebayang gitu ya dirinya mau seperti apa kelak gitu. Itu sebenarnya bisa menjadi acuan dirinya untuk melakukan A, B, C, D gitu ke depannya gitu. Misal gitu ya, ketika tidak ada tujuan hidup, otomatis terombang-ambing gitu ya. Mau diajak ke sini, hayu gitu ya. Jadi ada tim Bringka ya. Bringka itu, Bringka dia gitu ya. Berarti apa? Tandanya itu tujuan hidupnya tidak jelas gitu. Tapi kalau punya tujuan hidup yang jelas, apalagi misal keterbatasan ekonomi, ingin membantu finansial keluarga dan lain-lain gitu. Nah itu bisa menjadi kekuatan untuk dirinya tidak melakukan hal yang negatif sebenarnya. Nah lebih panjang lagi gitu, ketika tujuan hidupnya itu ibadah gitu ya. Kalau misalnya kita sedikit menyinggung terhadap keselamatan, kesuksesan dunia akhirat, ini ada pembahasan sedikit ke akhirat gitu ya. Sebenarnya tujuan hidup itu satu, ibadah gitu ya. Nah kalau misalnya kita udah ngebahas tentang ibadah, panjang sebenarnya, itu bisa jadi podcast 1, 2, 3 ya partnya gitu ya. Nah itu bisa nanti kita next berbicara itu gitu ya. Jadi ketika tujuan hidupnya satu adalah ibadah gitu, akan menjadi kekuatan gitu untuk para remaja ini bisa tidak terpengaruhi gitu oleh hal-hal yang negatif, walaupun sangat ingin gitu ya untuk ikut misal nyobain ke klub malam kalau yang tadi dibilang gitu ya. Tapi karena punya tujuan yang jelas gitu, itu bisa terkalahkan sih sebenarnya. Apalagi kan zaman sekarang tuh yang udah putus cinta, terus yang banyak masalah kan yang saya tahu ya kebanyakan tuh larinya tuh ke klub malam, kalau gak bukan sampai tepar lah, sampai KO gitu kan. Kayak gitu sih. Nah itu ya broken heart ya gitu. Putus padahal cinta. Kan cewek atau cowok kan bisa dicari lagi ya Teh? Ya gitu. Tapi ya terkalahkan oleh kalau tadi sih godaan setan itu ya gitu. Jadi ngerasa kayak udah patah semangat untuk hidup gitu ya. Ya itu yang sangat disayangkan sebenarnya untuk para remaja gitu. Padahal gimana nih kalau misalnya kita lagi patah hati gitu, yuk berangkat ke kajian gitu. Kajiannya misalnya ngebahasnya tentang patah hati. Kalau ngelihat Hana Notaki kayak gitu ya, itu kan suka bahas tentang percintaan gitu. Nah akan lebih terarahkan gitu sebenarnya daripada berangkat ke klub malam, mungkin sampai tepar, nggak ingat apa-apa, tapi besoknya sakit hati lagi gitu kalau udah sadar gitu. Jadi ya nggak ada ujungnya sih sebenarnya. Ya, susah sih Teh kalau diajak ke pengajian. Ya emang harus apa ya, step by stepnya emang harus perlahan mungkin ya. Kan susah tuh Teh kalau diajak ke pengajian kan lebih ke milih ke kebalam lah, soalnya kan kalau diajak ke kajian tuh lebih lebih ke apaan sih gitu kan. Biasanya kalau yang lagi putus cinta yang lagi patah hati gitu lebih milih ke malam lah, sampai berbulan-bulan malah ada kan Teh. Terus ya sampai tepar di situ lah, sampai gak berdaya gitu. Apalagi kan terus ke malamnya tuh setiap malam minggu kan lagi rame-ramenya tuh. Nah terus di situ tuh biasanya ada yang cerita, biasanya kalau yang lagi patah hati itu tuh kan Teh kalau
kalau mau ngomongin kenakalan remaja pada zaman sekarang tuh gak bakal beres ya, bakal panjang. Lagi kan berita-berita juga lagi viral, banyak kok yang viral-viral, apalagi kan di TikTok, di Instagram, di Twitter kan banyak kali ya yang kenakalan remaja gitu. Nah, untuk pertanyaan terakhir, last question, ya. Bisa tolong menjelaskan hubungan antara fenomena kenakalan remaja yang trending dan perubahan psikolog yang dialami di era digital ini, dan apakah ada solusi jangka panjang yang bisa diimplementasikan untuk mencegah kenakalan remaja di masa yang akan datang di depan? Berarti ini terkait medsos mungkin ya, fenomena kenakalan remaja sekarang gitu, pengaruhnya dengan media sosial dan apa langkah-langkah gitu ya yang dilakukan gitu ya. Yang pertama sih sebenarnya bisa bikin apa ya, timeline atau job desk gitu ya dari pengawasan orang tua itu sendiri gitu untuk mendisiplinkan anak remajanya gitu. Misal ketika anak remaja itu aktivitas sekolah gitu, sampai orang tuanya tuh harus tahu gitu pulang sekolahnya jam berapa, setelah itu circle-nya dengan siapa aja gitu. Kalaupun mereka emang diharuskan memegang handphone gitu, media sosial, orang tua harus tahu passwordnya gitu ya. Kenapa? Jadi sesekali bisa mengecek gitu ya, kan kita bisa saja gitu kalau secara fisiknya mungkin anak ada di rumah gitu ya, mungkin anak ada di kamarnya nggak kemana-mana, tapi secara media sosial kita nggak tahu seberapa berpengaruh gitu ya hal-hal negatif kepada anak tersebut gitu. Sehingga dengan kita bisa pengawasan dalam media sosial itu sendiri gitu, tidak terbodohi oleh anak remaja gitu. Apalagi kan guys, zaman sekarang tuh orang tua gampang dibodohi. Betul, karena saking apa ya, nggak update mungkin ya, saking nggak update-nya gitu, gapteknya gitu. Jadi ketika mah mau dipasang wifi dong, dipasang wifi, padahal nyatanya dipakai apa gitu wifi itu. Orang tua kan tahunya mungkin untuk tugas sekolah, belajar gitu, sehingga didukung gitu. Nah itu betul gitu. Jadi kebanyakan sekarang orang tua tuh malah dibodohi gitu ya oleh anaknya gitu. Ya sehingga peran penting orang tua itu untuk bisa masuk ke dunia remaja itu memang harus up to date sebenarnya gitu. Jadi itu langkah awal gitu pengawasan orang tua terhadap kenakalan remaja. Kalaupun misalnya orang tua itu bisa mengatasi gitu ya anak remajanya, itu sangat berpengaruh baik sebenarnya gitu. Itu langkah yang paling utama sebenarnya. Ya, berikutnya nanti terkait circle mungkin ya. Kalau untuk psikolog itu sebenarnya mental anak tuh bisa berpengaruh gitu ya dengan sesuai dengan kondisi sebenarnya gitu. Jadi lagi-lagi peran orang tua di sini penting gitu ya. Tidak bisa memarahi anak gitu, tapi tidak memberikan solusi gitu ya. Jadi psikolog di sini kan berhubungannya dengan mental gitu. Gimana orang tua itu bisa menjadi pengayomnya anak, bisa menjadi partnernya anak gitu, dan menjadi sosok orang tuanya anak juga gitu. Nah di sini mental anak itu akan ngerasa lebih terwadahi gitu, sehingga nyaman gitu dengan curhat ke orang tua gitu. Berarti kan kalau misalkan curhat ke orang tua, ada yang orang tuanya suka mendengarkan, ada yang enggak. Nah iya, berarti ini kesadaran terhadap orang tua sendiri sih sebenarnya. Apakah orang tua mengizinkan anaknya curhat ke orang lain gitu ya, atau kalau misalnya sadar akan kenakalan remaja, malah orang tua seharusnya merangkul gitu, merangkul apa nih yang dibutuhkan anaknya gitu ya, terutama anak remaja gitu pada saatnya. Kadang ada juga yang baru juga mau bicara gitu kan, udah tulis tentang aku. Nah itu kebanyakan justru orang-orang yang masuk ke lingkungan pergaulan bebas tuh anak-anak yang emang tidak nyaman dengan orang tuanya gitu ya, karena belum apa-apa langsung disekakmat gitu ya. Jadi mau nyaman gimana gitu, mau ngobrol gimana gitu. Bahkan ketika anak melakukan kesalahan pun yang dilakukan orang tua bukan memarahi gitu, tapi dia menasehati dengan cara yang baik gitu.
Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kita hari ini, dan buat narasumber kita juga. Jangan lupa, terima kasih banyak yang sudah memberikan ilmu barunya. Semoga buat teman-teman bermanfaat juga, dan mudah-mudahan diskusi lah ya Teh ya. Diskusi ini bisa memberikan wawasan baru gitu kan buat teman-teman tentang kenakalan remaja di era digital ini, dan bagaimana kita bisa berkontribusi dan mengatasi masalah ini ya Teh ya. Iya betul. Dan ya mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih banyak, dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe YouTube channel ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye. Dan teruslah peduli dengan masa depan generasi muda kita. Bye bye. Terima kasih teman-teman. Sip, bagus. Udah. Kayak ngedit